Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya, karena kita hari ini bakal membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu nggak sih fenomena Korean Wave itu membawa dampak positif dan dampak negatif? Annyeonghaseyo, perkenalkan, nama aku Hanifah Kurnianti. Aku juga pecinta Korean Wave garis keras loh. Aku ngefans banyak banget grup K-pop, salah satunya Treasure, Boy Next Door, ZB1, dan grup lainnya yang membuat hidup aku lebih berwarna. Aku bersekolah di bidang IT Design. Bahkan karena cinta budaya Korea, aku mempelajari bahasa Korea dari hal kecil sampai percakapan dasar. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, kalian yang ada di sini dari fandom apa aja? ARMY, Blink, Monstees, NCTzen, Charat, atau mungkin multi fandom yang timelinenya penuh comeback tiap minggu. Hari ini kita bakal buktiin kalau fandom bukan hanya hiburan, tapi juga bisa jalan menuju prestasi dan masa depan. Nah, aku mau tahu dulu nih, siapa di sini yang suka banget dengerin K-pop? Yang rela begadang demi nunggu drama Korea terbaru? Atau yang suka dibilang halu karena ngefans banget sama idol? Sebelum kita mulai, biar suasananya lebih santai, kita ice breaking dulu ya. Namanya emoji reaction game. Nanti kalian tunjukkan ekspresi wajah sesuai reaksinya ya. Kalau bias kamu tiba-tiba ngumumin konser di Jakarta. Kalau bias kamu hiatus. Kalau bias kamu ketahuan pacaran. Kalau bias kamu nggak update-update. Keren banget ekspresinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya siapa di sini yang mulai sadar bahwa hobi Korean Wave bisa berkembang menjadi prestasi bahkan karir? Coba pikir, berapa banyak dari kita yang awalnya cuma suka, tapi lama-lama jadi termotivasi untuk belajar, berkreasi, dan berkembang. Selanjutnya, kita hidup di era dimana hobi dan internet bisa membuka banyak kesempatan. Budaya Korea bukan hanya hiburan, tapi inspirasi kreatif yang bisa diarahkan menjadi prestasi. Kadang fandom justru jadi tempat munculnya masalah. Misalnya, war antar fandom, saling menjatuhkan, merendahkan grup lain hanya karena beda bias ataupun beda fandom, debat yang gak selesai-selesai. Padahal kalau dipikir-pikir, kita semua sama-sama fans, sama-sama bahagia menikmati karya yang sama. Dan ini bukan cuma pengalaman pribadi kita saja. Menurut artikel kompasiana.com dan laporan budaya populer di K-pop Everyone, fenomena Korean Wave bukan hanya membawa dampak positif seperti kreativitas dan peluang karir saja, tapi juga menimbulkan sisi negatif seperti persaingan toksik antar fandom, cyberbullying, hingga perang opini yang sering viral di media sosial. Makanya aku mau tanya nih ke kalian, pernah nggak sih kalian lihat atau kebawa fanwar atau baca drama fandom yang bikin timeline panas? Energi fandom itu besar, tapi kalau dipakai buat ribut, hasilnya cuma negatif. Disinilah hadir makna from fandom to freedom. Biasanya, passion yang besar tanpa batas
bisa berubah jadi konflik. Energi yang harusnya bisa jadi lebih produktif malah habis buat berdebat. Artinya, berpindah dari negatif menuju ruang kreatif, kebebasan berkarya, dan saling menginspirasi. Bayangkan kalau energi fandom dipakai untuk kolaborasi, proyek kreatif, bikin konten, mengembangkan talent, serta support sesama fans. Ruang fandom bakal jauh lebih sehat dan produktif. Dan kalau teman-teman masih ragu, apakah hobi Korean Wave bisa menghasilkan sesuatu yang besar, Kak? Jawabannya bisa banget. Banyak banget contoh nyata yang membuktikan bahwa Korean Wave bisa membawa seseorang ke prestasi. Safiera Putri merupakan pelajar Indonesia yang telah lulus dari KAIS Korea Selatan. Awalnya beliau hanya suka budaya Korea, tapi hobinya jadi pintu menuju pendidikan global, prestasi, dan karir konten yang edukatif dan inspiratif. Yang sebelah, opa-opa dari Indonesia, namanya Sandi Christian Waluyo, konten kreator yang memadukan hobinya pada Korean Wave dengan konten pembelajaran. Ia bukan hanya fangirling, tapi menggunakan fandom sebagai media edukasi dan prestasi. Di sebelahnya ada Sunny Dahye, merupakan influencer yang kontennya menggabungkan budaya Korea, kehidupan kampus, sampai lifestyle edukatif selama beliau berada di Korea. Hobi mereka berkembang menjadi profesi. Yang di sini Ayu Carmenita atau Carmen. Banyak idol Indonesia yang sudah menjadi idol. Di antaranya Dita Karang, Zayan, dan Kim Vivi Up. Dari fan jadi artis, dari penikmat budaya Korea jadi bagian dari industri Korea. Fenomena Korean Wave bahkan banyak komunitas seperti Hallyu Up Edutainment, UPI Bandung, dan Hansamo Indonesia yang menjadikan kecintaan terhadap budaya Korea sebagai ruang untuk belajar, organisasi, komunikasi, dan pengembangan diri. Menurut artikel di Indonesiana dan Kumparan juga, fenomena Korean Wave telah mendorong banyak anak muda untuk berani berkarya di bidang industri kreatif, mulai dari fashion, digital content, hingga event organizer. Dari hobi atau bidang karir di dunia fangirling, diantaranya ada content creator, desainer fashion, jurnalis hiburan, translator dan interpreter, aktris maupun idol, dan event organizer. Dan sekarang semuanya bisa dimulai dari platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, akun fanbase maupun portofolio diri kita sendiri. Karena jujur aja, dunia digital itu nggak cuma buat scroll-scroll dan fangirling aja, tapi bisa jadi ruang buat show your skill, share your creativity, and shine your value. Artinya, tetap menikmati fandom, tapi dengan kesadaran untuk belajar, menciptakan, dan berkembang. Intinya, kita harus jadi generasi yang gak hanya konsumsi konten, tapi juga produksi konten. Gak cuma penonton, tapi juga pelaku. Fan war gak pernah menghasilkan apa-apa. Energi kita terlalu berharga untuk debat gak jelas. Dan terakhir, sebagai pengingat, lebih baik energi fandom kita disimpan untuk berkarya, mendukung, dan saling menginspirasi. Jangan biarkan fan war merusak kenyamanan fandom yang seharusnya jadi ruang bahagia. Semoga setelah ini, lagu, drama, ataupun konten yang kalian nikmati bukan cuma jadi hiburan, tapi jadi bahan bakar untuk berkreasi dan bersinar. Atas perhatiannya dan partisipasi aktifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.